Oke, di setiap video pembahasan soal, saya akan membahas 2 soal saja. Nah, soal yang pertama itu diketahui reaksi disproporsionasi sebagai berikut. 3I2 tambah 6KOH menghasilkan 5Ki tambah KiO3 tambah 3H2O. Jika 1,5 mol I2 mengalami disproporsionasi, maka jumlah mol elektron yang terlibat adalah A 0,5 mol, B 1 mol, C 1,5 mol, D 2 mol, E 2,5 mol. Nah, reaksi disproporsionasi itu merupakan salah satu contoh reaksi redoks ya, di mana reduktor dan oksidatornya itu adalah spesies yang sama. Sehingga untuk mengetahui berapa jumlah mol elektron yang terlibat, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa penurunan dan kenaikan bilangan oksidasinya. Untuk mengetahuinya, silakan kalian menggunakan metode setengah reaksi ataupun metode bilangan oksidasi. Nah, pada soal ini saya akan menggunakan metode bilangan oksidasi. 3I2 tambah 6KOH menghasilkan 5Ki tambah KiO3 tambah 3H2O. Nah, agar kita tidak terlalu lama dalam mengerjakan soal, sehingga kita bisa gunakan aturan yang sebelumnya, di mana golongan 1A, golongan 2A, O dan H itu kan jarang berubah bilangan oksidasinya. Sehingga yang mungkin berubah bilangan oksidasinya di sini itu adalah I. Maka saya hanya akan menentukan bilangan oksidasi I. Nah, I pada I2 ini karena merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasinya itu adalah 0. I pada Ki, karena Ki ini adalah senyawa, maka jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Sedangkan K itu golongan 1A, maka bilangan oksidasinya itu adalah 1. Maka agar sama dengan 0, I di sini bilangan oksidasinya adalah min 1. I pada KiO3 itu adalah senyawa, maka jumlah bilangan oksidasinya itu adalah 0. O itu min 2. Dikalikan 3, maka di sini bilangan oksidasi seluruhnya adalah 6. K itu plus 1. Maka agar sama dengan 0, I itu bilangan oksidasinya adalah plus 5. Nah, sudah bisa kita lihat di sini, yang berubah bilangan oksidasinya pastinya itu adalah I, di mana dari 0 ke min 1, berarti terjadi penurunan, artinya ini terjadi reduksi, dengan turun sebanyak 1 bilangan oksidasinya. Kemudian yang satunya lagi dari 0 ke plus 5, berarti terjadi kenaikan, berarti reaksi oksidasi naiknya sebanyak 5. Nah, pada penyetaraan sebelumnya kan kita mengalihkan dengan angka sederhana. Nah, sini masing-masing pengalinya itu adalah 5, 1 dikali 5, dan 5 dikalikan 1. Sehingga jumlahnya sama dengan 5. Berarti jumlah elektron yang terlibat itu adalah 5. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perbandingan koefisien itu sama juga dengan perbandingan mol. Maka kita kan yang sudah diketahui di sini kan molnya adalah mol I2. Sementara kita mau mengetahui berapa jumlah mol elektron yang terlibat. Jika mol I2-nya adalah 1,5 mol. Maka perbandingan mol I2 dan perbandingan mol elektron sama dengan perbandingan koefisien I2
dibanding dengan koefisien elektron. Berarti bisa kita cari berapa mol elektronnya. Mol I2 itu kan tadi 1,5. Mol elektron, koefisien I2 itu 3. Koefisien elektron tadi 5 ya, mengikuti ini. Jumlah elektron yang terlibat. Maka mol elektron bisa kita cari dengan koefisien elektron per koefisien I2 3, koefisien I2 3, koefisien elektron 5 dikali dengan mol I2 1,5. Jawabannya itu adalah 2,5 . Mol. Berarti jawabannya adalah E. Baiklah, soal berikutnya adalah perhatikan reaksi redoks berikut. Cr2O7 2- tambah AsO3 3- menghasilkan Cr3+ tambah AsO4 3-. Setelah reaksi disetarakan, perbandingan antara mol ion Cr2O7 2- dan AsO4 3- dalam reaksi tersebut adalah, dalam menyetarakan reaksi redoks itu kan ada dua cara, yaitu cara setengah reaksi dan cara bilangan oksidasi. Mol ion ini dapat diketahui setelah reaksi itu nanti selesai disetarakan. Pada soal ini saya akan menggunakan cara setengah reaksi. Jadi reaksi redoks tersebut akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Cr2O7 2- menghasilkan Cr3+ dan AsO3 3- menghasilkan AsO4 3-. Dalam menyetarakan reaksi redoks, langkah pertama yang harus kita ambil adalah menyamakan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini yang mungkin mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Cr dan As. Kenapa demikian? Masih ingat aturan sebelumnya, yaitu golongan 1A, golongan 2A, O, dan H itu jarang berubah bilangan oksidasinya. Maka, di sini yang berubah bilangan oksidasinya itu adalah Cr dan As. Nah, untuk reaksi yang pertama, itu Cr di sebelah kiri itu ada 2. Di sebelah kanan itu hanya 1. Sehingga untuk menyamakannya, kita tambahkan koefisien di depan Cr3+. Sehingga jumlah Cr di sebelah kiri dan kanan itu sudah sama. Berikutnya adalah menyetarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O. Di sebelah kiri itu atom oksigennya ada 7, sementara di sebelah kanan itu tidak ada. Sehingga saya tambahkan 7 H2O di sebelah kanan. Berikutnya adalah menyamakan atom hidrogennya.
Untuk menyamakan atom hidrogen, kita menambahkan H+, karena reaksi ini dalam suasana asam. Kebanyakan soal di buku itu menggunakan suasana asam. Untuk menyamakannya, kita lihat di sebelah kanan itu ada 14 hidrogen, 2 dikalikan dengan 7. Sehingga di sebelah kiri yang tidak memiliki hidrogen, saya tambahkan 14 H+. Berikutnya adalah menyamakan muatannya dengan menambahkan elektron. Nah, di sebelah kiri itu elektronnya, di sebelah kiri itu muatannya, yang H+ ini ada 14. Di sebelah kanan itu ada Cr2O7, 2- itu muatannya -2. Maka jumlah muatannya ini adalah 12. Di sebelah kanan itu Cr3+, ini muatannya jumlah totalnya adalah 6. H2O tak bermuatan, sehingga di sebelah kiri itu jumlah muatannya adalah 6. Ada selisih 6 elektron, berarti tidak sama, sehingga harus ditambahkan, ada selisih 6, harus ditambahkan 6 elektron di sebelah kiri yang muatannya lebih besar. Untuk reaksi berikutnya, kita lihat yang berubah bilangan oksidasinya itu ada AS, itu ternyata sudah sama jumlahnya, sehingga tidak perlu kita tambahkan apapun. Berikutnya adalah O, atom oksigennya. Kita lihat atom oksigennya 3 di sebelah kiri, 4 di sebelah kanan, berarti yang di kiri kekurangan 1, maka ditambahkan 1 H2O. Selanjutnya adalah atom hidrogennya yang harus kita samakan. Nah, di sebelah kiri itu atom hidrogennya ada 2, sementara di sebelah kanan tidak ada, maka di sini di sebelah kanan kita tambahkan 2H+ untuk menyamakan atom hidrogen. Selanjutnya adalah muatan. H2O itu tak bermuatan, sementara AsO3 3- itu muatannya -3, maka di sebelah kiri itu muatannya -3, di sebelah kanan itu ada AsO4 3- itu -3, tambah H+ itu kali 2, berarti jumlah muatannya 2. Maka jumlah keseluruhannya adalah -1. Berarti di sebelah kiri ini lebih besar muatannya, dengan selisih 2 dengan yang di sebelah kanan itu muatannya lebih besar, dengan selisih 2 dengan yang ada di sebelah kiri. Berarti kita harus tambahkan 2 elektron di sebelah kanan untuk menyamakan muatannya. Nah, bisa kita lihat ini elektronnya tidak sama antara reaksi atas dan reaksi yang di bawah. Maka harus kita kalikan dengan angka pengali untuk menyamakannya. Yang di atas kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 3. Oke, setelah kita berikan angka pengali, maka semua reaksi ini kita kalikan sehingga menjadi yang atas menjadi 6 elektron tambah 14 H+ tambah Cr2O7 2- menghasilkan 2 Cr3+ tambah 7 H2O.
reaksi yang bawah menjadi 3H2O tambah 3AsO3 3- menghasilkan 3AsO4 3- tambah 6H+ tambah 6 elektron. Kemudian yang sama kita eliminasi seperti ini, 6 elektronnya sama. Kemudian H2O ini yang lebih kecil habis, yang ini berkurang 3 maka sisa 4. Kemudian yang H+ itu yang kecil habis, 14 dikurang 6 itu sisa 8. Maka selanjutnya kita jumlahkan reaksinya. Sisa 8H+ tambah Cr2O7 2- tambah 3AsO3 3-. Hasilkan 2Cr3+ tambah 4H2O tambah 3AsO4 3-. Kita lihat dulu apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Kita cek O-nya. O-nya di sebelah kiri itu ada 7 tambah 3 kali 3 9. Jumlahnya adalah 16. Di sebelah kanan itu ada 4 tambah 3 kali 4 12 berarti 16. Oke, reaksi ini sudah setara. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan mol antara ion Cr2O7 2- dan AsO4 3-. Perbandingan mol itu sama dengan koefisien. Berarti tinggal kita lihat koefisien ion Cr2O7 2- dan AsO4 3-. Kita lihat di sini ion Cr2O7 2- itu koefisiennya 1, sementara sini ada 1. Kemudian di sini AsO4 3- itu koefisiennya ada 3. Berarti jawabannya adalah 1 berbanding 3. Nah, ini jawabannya.